Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kaitan antara zona ekonomi eksklusif dan Laut Natuna. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengertian ZEE, gambaran umum Laut Natuna, ZEE dan Laut Natuna, dampak ekonomi dari pemanfaatan ZEE di Laut Natuna, tantangan pemanfaatan ZEE di Laut Natuna, dan upaya Indonesia dalam menjelaskan konflik di Laut Natuna. Pertama itu pengertian ZEE. Definisi ZEE. ZEE atau zona ekonomi eksklusif merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan laut yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Wilayah ZEE biasanya meluas hingga 200 mil ke laut dari garis pangkal negara pantai. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau lembaganya UNCLOS, zona ekonomi eksklusif adalah salah satu wilayah laut yang ditetapkan oleh negara pantai di sepanjang garis pantai mereka. UNCLOS yang disepakati pada tahun 1982 adalah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum termasuk ZEE. Selanjutnya, gambaran umum Laut Natuna. Secara geografis, Laut Natuna terletak di antara Kepulauan Natuna dan Laut Natuna serta Tanjung Chamau di sebelah Vietnam. Laut Natuna Utara, Provinsi Kepulauan Riau. Di Laut Natuna terdiri beberapa pulau, di antaranya Pulau Natuna Besar, Pulau Bunguran, dan lain-lain. Potensi sumber daya alam Natuna. Mutu perikanan sekitar 1 juta ton per tahun, gas bumi sekitar 49,87 triliun kaki kubik di blok Nusa Natuna Timur. Minyak bumi berpotensi memiliki 117,6 juta barel. Selanjutnya, penghemat energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai dan pembangkit listrik tenaga ombak. Selanjutnya, kekayaan Laut Natuna. Laut Natuna memiliki potensi benda bersejarah, memiliki peninggalan harta karun yang berasal dari tahun 1960 sampai 1279 Masehi, yang di mana masa dinasti Song dan abad ke-17 masa dinasti Qing. Laut Natuna juga merupakan jalur perdagangan strategik yang dimana rute dari sepertiga perairan dunia, serta mempunyai volume gas integrasi atau IGP 222 triliun kaki kubik dan serta cadangan sebesar 46 CFC. Selanjutnya, ZEE dan Laut Natuna. ZEE Laut Natuna adalah wilayah laut yang ditetapkan oleh Indonesia berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS. ZEE Laut Natuna membentang hingga 200 mil dari garis pangkal negara pantai, memberikan Indonesia hak eksklusif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut. Hak eksklusif negara Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam di ZEE yang pertama itu eksploitasi dan eksploitasi sumber daya alam, yang dimana negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengelola potensi energi laut di ZEE mereka. Ini mencakup pengembangan dan pemanfaatkan sumber daya energi sehingga seperti minyak bumi, gas alam, hidrogas, energi panas bumi terdapat di dasar laut ZEE. Selanjutnya, pengelolaan perikanan. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengelola perikanan di ZEE mereka. Mereka dapat menetapkan aturan penangkapan ikan, memperkuat konservasi sumber daya ikan, dan melindungi ekosistem perairan di ZEE mereka. Selanjutnya itu energi terbarukan, yang dimana negara pantai dapat mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan di ZEE mereka seperti energi angin, gelombang, dan energi pasang surut. Hal ini dapat melibatkan pembangunan dan operasi pembangkit listrik tenaga air lepas pantai atau pembangkit listrik tenaga ombak. Selanjutnya, penelitian ilmiah dan penjaga lingkungan. Negara pantai memiliki hak untuk melakukan penelitian ilmiah dan survei di ZEE mereka untuk memahami potensi sumber daya alam, lingkungan laut, dan kondisi ekosistem. Mereka juga bertanggung jawab
untuk menjaga dan melindungi lingkungan laut di sisi mereka. Selanjutnya, pemanfaatan ekonomi. Negara pantai juga dapat mengumpulkan pendapatan dari kegiatan ekonomi dilakukan di ZEE seperti royalti pajak dari kegiatan pengeboran minyak, gas, penambangan mineral, sektor perikanan, serta jalur transportasi. Selanjutnya, kegiatan pariwisata, yang dimana negara pantai memiliki hak untuk mengembangkan sektor pariwisata di ZEE mereka. Hal ini mencakup pengembangan objek wisata alam seperti taman laut, kawasan suaka alam, atau tempat penyelaman di perairan ZEE. Hal eksklusif negara pantai dan dalam memanfaatkan sumber daya alam di ZEE bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut, menjaga kepentingan nasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara pantai. Namun, juga penting untuk memastikan prinsip-prinsip pelestarian dan pengelolaan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan kepentingan negara-negara terlibat di wilayah yang sama di ZEE. Selanjutnya, dampak manfaat ekonomi dan bermanfaat ZEE di Laut Natuna. Yang pertama, sumber daya alam. Laut Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti sumber daya ikan yang mendukung sektor perikanan, serta minyak dan gas alam yang memberikan kontribusi terhadap sektor. Selanjutnya, peningkatan pendapatan, di mana pemanfaatan sumber daya alam di ZEE Laut Natuna dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan dari sektor energi, perikanan, dan sektor terkait lainnya. Selanjutnya, penciptaan lapangan kerja. Kegiatan pemanfaatan ZEE dapat menciptakan lapangan kerja baru langsung maupun tidak langsung, seperti dalam sektor pendidikan, industri, energi, pariwisata, dan layanan lainnya. Selanjutnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah lainnya atau di wilayah sekitarnya, di mana pemanfaatan sumber daya alam di ZEE Laut Natuna akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Penemuan dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas alam serta pengembangan sektor pariwisata dan perikanan akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Selanjutnya, pengembangan sektor pariwisata. Keindahan alam Laut Natuna dan pulau-pulau sekitarnya memiliki potensi untuk pengembangan sektor pariwisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan para wisata. Selanjutnya, peluang investasi. Pemanfaatan ZEE akan memberikan peluang investasi dalam pengembangan sektor energi, perikanan, pariwisata, infrastruktur, dan industri pendukung lainnya. Investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi wilayah tersebut. Selanjutnya, tantangan pemanfaatan ZEE di Laut Natuna. Yang pertama, klaim wilayah. Contohnya, klaim wilayah. Indonesia mengklaim Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan negaranya berdasarkan hukum internasional termasuk UNCLOS. Namun, Tiongkok juga mengajukan klaim tersebut sebagai wilayah sekitar Natuna melalui klaim 9 garis putus atau 9 dash line yang dianggap kontroversial oleh sebagian negara lain. Selanjutnya, penyelundupan ikan. Di perairan Natuna memiliki keanekaragaman ikan yang beragam, khususnya ikan tuna. Salah satu utama dalam kasus Natuna adalah penyelundupan ikan ilegal oleh kapal-kapal Tiongkok di perairan Natuna. Penyelundupan ikan ilegal yang merugikan Indonesia secara ekonomi dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan tersebut. Selanjutnya, infrastruktur dan aksesibilitas. Laut Natuna merupakan wilayah terpencil dan memiliki tantangan dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas. Kurangnya infrastruktur, pelabuhan, jaringan transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya dapat membatasi kemampuan untuk mengembangkan pemanfaatan ZEE secara efektif. Selanjutnya, perlindungan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna harus memperhatikan lingkungan laut yang rentan terhadap dampak negatif seperti polusi, kerusakan terumbu karang, dan penurunan kualitas air laut.
Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya di alam di Laut Natuna perlu dilakukan dengan baik agar sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Perlunya penentuan agar yang efektif terhadap jumlah dan jenis sumber daya yang diekstraksi serta kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan komprehensif berbasis ilmiah. Upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik Laut Natuna. Yang pertama, diplomasi bilateral, di mana Indonesia dan Tiongkok terus melakukan dialog diplomatik untuk mencari penyelesaian yang saling menguntungkan. Pertemuan kedua antara penjabat tinggi kedua negara seperti Menteri Luar Negeri, penjabat maritim, presiden, bahkan telah dilakukan secara berkala guna membahas isu-isu yang terkait dengan konflik Natuna. Selanjutnya, penegakan hukum dan patroli maritim. Pemerintah Indonesia telah memperkuat kehadiran militer dan patroli maritim di wilayah Natuna. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keamanan, keberlanjutan sumber daya alam, dan melindungi kepentingan nasional di perairan tersebut. Selanjutnya, penguatan kerjasama regional, di mana Indonesia terus memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga dan mitra regional dalam menghadapi tantangan maritim termasuk konflik di Laut Natuna. Melalui kerjasama regional, Indonesia berharap dapat memperoleh dukungan dan pemahaman lebih luas dari negara-negara terkait. Selanjutnya, konsultasi dengan negara-negara terkait. Yang keempat itu konsultasi dengan negara terkait. Indonesia juga melakukan konsultasi dengan negara terkait baik secara bilateral maupun forum-forum regional seperti ASEAN, SPIS, dan lain-lain. Melalui dialog dan konsultasi ini, Indonesia berusaha memperoleh dukungan dan solidaritas dari negara-negara kawasan. Dan selanjutnya, melalui hukum internasional, Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian konflik Laut Natuna berdasarkan hukum internasional, terutama berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UNCLOS. Pemerintah Indonesia telah mendorong penyelesaian yang adil berdasarkan hukum dengan melibatkan mekanisme internasional yang relevan. Upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik Laut Natuna terus berfokus pada dialog, diplomasi, dan penyelesaian damai. Pemerintah Indonesia berkomitmen melindungi kedaulatan wilayah, memastikan keberlangsungan sumber daya alam, menjaga stabilitas regional. Mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tika, Diana? Bisa kirim video ke teman-teman.